Tina sedang mengadakan pesta ulang tahun. Di tengah pesta, dia melihat kakaknya Satria masuk ke kamar dengan menggandeng cewek. Karena super kepo, dia membuntuti mereka, tapi temennya malah ngajak ngobrol. Saat dia sampai di kamar kakaknya, mereka sudah pergi. Dia tuh pasti salah satu di antara Elisa, Nia, dan Lily, gumam Tina dalam hati. Nah, saat balik ke lantai bawah, dia langsung tahu pacar kakaknya itu. Apa kamu bisa menebaknya? Elisa nggak pakai kardigan dan tadi Tina melihatnya tersampir di kursi santai di kamar Satria. Pasti dia tuh yang tadi masuk kamar bareng kakaknya. Di pesta ulang tahun Sarah, para tamu memberinya hadiah istimewa. Pacarnya Aditya memberinya high heels, kakaknya Lita ngasih dia anting, dan sahabatnya Maria memberikan dia sebuah shawl. Semua hadiah itu memang spesial sih, tapi salah satu dari mereka perlu mengganti kadonya deh. Kamu bisa tebak orangnya? Aditya, lihat deh, sepatunya sebelah kiri semua tuh. Ya ampun, lagi-lagi si Ismi kesasar di hutan tuh. Setelah seharian cuma muter-muter, dia sampai lagi di rumah penyihir. Di dalam rumah itu, dia ngelus-ngelus Anabul sambil memberinya snack lezat. Tak lama kemudian, Ismi minta tolong ke penyihir untuk membebaskannya. Tapi si penyihir juga lagi kerepotan menyiapkan alat pancing yang akan dia pakai besok. Jorannya sepanjang 4 meter dan agen pengantar alat pancingnya itu cuma akan mengantar barang yang panjangnya maksimum 3,5 meter. Karena bingung, penyihir itu minta bantuan Ismi. Nah, kalau Ismi bisa menemukan solusinya, si penyihir akan membantunya pulang. Akhirnya, Ismi tahu cara mengemas joran itu tanpa perlu memotongnya atau melanggar aturan. Gimana ya caranya? Joran itu harus dimasukkan ke kardus berukuran 1,5 kali 3,5 meter. Kalau dia memiringkannya, joran sepanjang 4 meter itu akan tetap muat kok. Sebelum masuk rumah setelah seharian kerja, Wisnu melihat sejumlah surat dan majalah di kotak suratnya. Wah, ada surat cinta juga rupanya. Tapi di situ nggak ada nama pengirimnya. Cuma ada deretan angka 11, 9, 18, 1, 14, 1. Apa kamu bisa menebak siapa yang mengirimkan surat kepada Wisnu? Setiap angkanya merepresentasikan urutan huruf dalam alfabet. Huruf ke-11 berarti K, huruf ke-9 I, dan huruf ke-18 adalah R. Lalu ada huruf pertama A, huruf ke-14 N, dan huruf pertama lagi A. Jadi pengagum rahasia Wisnu bernama Kirana. Di hari pertama kuliah, Lily pergi ngampus dengan HP barunya. Tentu dia langsung memamerkan HP canggih itu ke semua temannya dong. Saat mau masuk ke toilet, Lily menaruh HP-nya di atas meja. Tapi setelah dia balik lagi, HP barunya sudah hilang. Lalu dia menginterogasi semua temannya. Rina bilang dia lagi teleponan sama temennya. Bagas bilang dia sibuk dengerin musik. Sedangkan Joko ngakunya sih dia lagi ngerjain tugas. Lily langsung tahu malingnya. Apa kamu juga bisa menebaknya? Joko bilang dia sibuk ngerjain tugas. Hari pertama kuliah udah langsung nugas. Nggak mungkin dong. Larasati dan Maharani sama-sama jadi influencer online. Menurutmu, mana nih yang kemungkinan lebih sukses? Coba deh bandingin jumlah follower mereka. Channel Maharani punya lebih banyak follower, kemungkinan dia juga dapat lebih banyak endorsan. Alex sudah berbulan-bulan jadi buron dan polisi mendapat informasi kalau dia kabur ke Kuba. Alex sendiri yang bilang begitu ke teman-temannya, tapi kemudian dia malah terlacak di Norwegia. Meski tahu kalau Alex dibantu pacarnya, polisi belum bisa mendapatkan nama cewek itu. Setelah diinterogasi, semua teman Alex menyebutkan nama cewek yang berbeda.
Dan semua cewek itu juga menyangkal kalau mereka menjalin hubungan dengan Alex. Kemudian polisi mulai ngecek pesan yang dikirim oleh si buron. Dengan mengamati detailnya, kamu akan tahu pacar Alex yang asli. Mungkin cuma pacar Alex yang tahu keberadaan Alex saat itu. Ketiga cewek ini kelihatan akrab dengan Alex, tapi emoji salju di pesan Layla bikin curiga aja ya. Di Kuba nggak ada musim dingin. Jadi Layla ini pasti pacar Alex, sekaligus kaki tangannya. Lihat gambar ini deh, apa kamu bisa memecahkan teka-tekinya? Kamu perlu ngitung jumlah titik potong dari garis di masing-masing gambar. Jadi jumlahnya pasti 3. Saat bangun, Sukma sudah terkurung di penjara bawah tanah. Dia nggak ingat dengan kejadian yang berlangsung sebelum dia bangun. Setelah mengamati sekeliling, dia melihat pintu yang kemungkinan jadi jalan keluarnya. Tapi dia harus mencari tahu kodenya. Untung ada petunjuknya juga. Kesempatannya cuma 1 kali. Kalau tebakannya salah, berarti dia harus rela hidup di situ selamanya. Apa kamu bisa membantu cewek ini mendapatkan kode yang sesuai? Kalau kamu perhatikan baik-baik, beberapa tombolnya mulai pudar. Bener kan? Kemungkinan karena sering dipencet. Nah, tombol 1, 3, 5, dan 9 semuanya pudar. Kode yang paling cocok berarti 3915. Jadi pasti itulah kodenya. Budiah punya 3 anak remaja, tidur lelapnya terusik oleh suara gaduh dan bunyi jendela ditutup. Dia langsung tahu kalau anaknya telah berusaha masuk rumah setelah dari luar. Untuk memastikannya, Budiah segera turun ke lantai bawah. Coba deh, lihat kamar Susi, Bella, dan Citra. Menurutmu, siapa nih di antara mereka yang baru saja main dari luar? Pasti Bella. Sepatunya yang dia taruh di depan pintu masih kelihatan basah tuh. Wanita tajir melintir bernama Ibu Delina sedang merekrut pengasuh anjingnya. Setelah mendapat 3 kandidat, dia langsung menanyakan alasan mereka menginginkan pekerjaan ini. Ningsih bilang dia lagi butuh duit. Siapa yang gak butuh duit kan ya? Lalu Via bilang kalau dia suka banget sama anjing, tapi orang tuanya alergi anjing. Dan Kemal menjelaskan kalau dia punya banyak waktu senggang. Daripada cuma rebahan, mending dipakai untuk kerja kan? Bu Delina meminta ketiganya pulang dulu agar dia bisa memutuskan kandidat yang akan diterima. Tapi ternyata cincin mewahnya ikut hilang. Wah, kemungkinan dicuri salah satu dari mereka tuh. Setelah meminta mereka datang lagi, Bu Delina langsung tahu pelakunya. Apa kamu bisa menebaknya? Pelakunya Ningsih. Sebelumnya dia bilang kalau dia lagi butuh duit banget. Tapi kok malah foya-foya begitu? Dia pakai baju desainer mahal dan anting emas. HP-nya juga mahal. Pasti dia tuh yang udah nyolong cincin Budiah lalu menjualnya. Gina dilarikan ke rumah sakit karena telah diracun. Detektif Chandra langsung mengambil alih kasus ini. Saat detektif mendatangi Mario, pacar kakak Gina, rupanya dia baru dapat kabar tersebut. Adik pacar Anda telah diracun. Apa Anda punya informasi yang bisa membantu penyelidikan ini? Mario menyaut, "Duh, Gina kasihan banget padahal dia orang yang baik. Gak habis pikir deh kok ada orang yang tega meracuninya." Cowok itu kemudian memperlihatkan fotonya bersama pacar dan semua adiknya. Setelah melihat foto itu, detektif tersebut langsung menetapkan Mario sebagai tersangka. Kenapa? Di foto itu ada 4 cewek, artinya pacar Mario punya 3 adik perempuan. Gimana dia bisa tahu secara spesifik kalau Gina yang diracun kan? Lina kenalan dengan 2 cowok yang dia lihat di sosmed. Dia mulai bingung saat menentukan cowok yang akan dipacarinya. Anton suka banget dengan olahraga air, malahan dia juga pemain hoki pro. Umar bilang dia suka main basket dan dia juga termasuk anggota tim bola basket provinsi. Lina tahu salah satu dari mereka berbohong. Jadi dia milih cowok yang jujur aja dong. Menurutmu siapa sih yang udah membohongi Lina?
badminton. Dia bilang dia suka olahraga air, tapi hoki bukan termasuk olahraga air. Harusnya dia tahu cara mainnya kalau memang biasa main kan? Saat kembali ke kantornya, seorang pengusaha tahu kalau seseorang telah menggunakan komputernya tanpa izin. Padahal aturannya sudah jelas, cuma dia yang boleh mengakses komputer itu. Saat keluar dari ruang kerjanya, dia tahu salah satu karyawannya telah menyelinap ke situ. Memangnya siapa? Dan gimana dia bisa tahu? Pasti cewek yang di tengah ini. Amati lagi deh ruangan Pak Direktur tadi. Mouse-nya ada di sebelah kiri, berarti dia kidal. Lalu, tangan kiri cewek ini juga kotor oleh tinta. Pasti dia sudah nulis pakai pulpen, lalu tintanya mengotori jarinya. Rasman masuk ke ruang kerja guru musiknya untuk mencetak jawaban ujian. Tapi komputernya di password. Tapi ada petunjuknya kok. Di sticky note tertulis 4, 3, 6, 1. Apa kamu bisa menebak kata passwordnya? Coba lihat ke dinding. Di situ ada deretan notasi musik. Nah, kamu perlu simbol hurufnya. Simbol huruf keempat di tangga nada adalah F, yang ketiga E, lalu yang keenam A, dan simbol pertama C. Kalau digabung akan ngebentuk kata FEAC.